Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Budi Lestari. Saya dari kelas R2H MPM 2019 21500 587. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Bahasa Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu fonologi. Materi yang akan saya sampaikan mengenai akibat pengaruh bunyi lingkungan. Perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Dalam premis, telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingkungan condong berubah karena lingkungan. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofom atau varian bunyi dan fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Tetapi, apabila perubahan bunyi itu sudah sampai berdampak pada perbedaan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofom dari fonem yang berbeda. Dengan kata lain, perubahan itu disebut sebagai perubahan fonemis. Adapun jenis-jenis perubahan bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, difrongisasi, monofrongisasi, dan anatisis sebagai uraian berikut. A. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata bahasa Belanda zak diucapkan zat dengan K feral tidak bersuara dan doek diucapkan duk dengan D apikodental bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi kata zak doek diucapkan zak duk, bunyi K pada zak berubah menjadi G feral bersuara karena dipengaruhi oleh bunyi D yang mengikutinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa K pada zak disesuaikan atau diasimilasikan artikulasi dengan bunyi D yang mengikutinya sehingga sama-sama bersuara. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan, disebut asimilasi regresif. 2. Kata bahasa Batak toba holan ho yang dibaca holako, suan hon diucapkan suanto, bunyi N pada holan dan bunyi H pada ho saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi K, sedangkan N pada suan dan H pada hon saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi T. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut yaitu N dan H saling disesuaikan jika kedua bunyi saling mengasimilasikan sehingga menimbulkan bunyi baru disebut asimilasi resiprokal. Dilihat dari lingkup perubahannya, asimilasi pada contoh 1 tergolong asimilasi fonetis karena perubahan dari K ke G dalam posisi kode masih tergolong alofon dari fonem yang sama.
Sedangkan asimilasi pada contoh 2 tergolong asimilasi fonemis karena perubahan dari N ke K dan H ke K pada holan ho yang dibaca holako, serta perubahan dari N ke T dan H ke T pada suan hon yang dibaca suanto, sudah dalam lingkup antar fonem. Bunyi N merupakan alofon dari fonem N, bunyi K merupakan alofon dari fonem K. Begitu juga bunyi H merupakan alofon dari fonem H. Dan bunyi T merupakan alofon dari fonem T. Dalam bahasa Indonesia, asimilasi fonetis terjadi pada bunyi nasal pada kata tentang dan tendang. Bunyi nasal pada tentang diucapkan apikodental karena bunyi yang mengikutinya yaitu T juga apikodental. Bunyi nasal pada tentang diucapkan apikoalveolar karena bunyi yang mengikutinya yaitu D juga apikoalveolar. Perubahan bunyi nasal tersebut masih dalam lingkup alofon dan fonem yang sama. B. Disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh disimilasi. Disimilasi sinkron. Contohnya, ditambah ajar menjadi belajar. Fonem R pada awal diubah menjadi L. Disimilasi diakronis. Contohnya, kata cipta berasal dari bahasa Sanskerta yaitu cita. Jadi, terdapat perubahan dari fonem T menjadi PT. C. Modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas maka perlu disendirikan. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata balik diucapkan bali. Vokal I diucapkan I rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an sehingga menjadi baikan, bunyi I berubah menjadi I tinggi, baikan. Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah glottal stop atau hamzah, sedangkan pada kata balikan bunyi yang mengikutinya adalah dorsoveral. Karena perubahan dari I ke L masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Sebagai catatan, perubahan itu bisa juga karena perbedaan struktur silaba. Pada bunyi I, ia sebagai nuklur silaba yang diikuti kode lik pada balik, sedangkan pada bunyi I, ia sebagai nuklur silaba yang tidak diikuti kode li pada balikan. 2. Kata toko, koko, oto masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Sementara itu, kata tokoh, kokoh, otot diucapkan tokoh, kokoh, otot. Bunyi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Karena vokal pada silaba kedua adalah O, maka pada silaba pertama disesuaikan menjadi O juga.
Karena perubahan ini masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu fonem O, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Pola pikir ini juga bisa diterapkan ada bunyi O pada kata-kata kelompok 1. Kalau diamati, perubahan vokal pada contoh 1 terjadi dari vokal rendah ke vokal yang lebih tinggi. Modifikasi atau perubahan vokal dari rendah ke tinggi oleh para linguistik disebut umlaut. Ada juga yang menyebut metafoni. Sementara itu, perubahan vokal pada contoh 2 terjadi karena pengaruh dari vokal yang lain pada silaba yang mengikutinya. Perubahan vokal jenis ini biasa disebut harmoni vokal atau keselarasan vokal. Selain kedua jenis perubahan vokal tersebut, ada juga perubahan vokal yang disebut ablaut. Ada juga yang menyebut apofoni atau gradasi vokal. Perubahan vokal jenis ini bukan karena pengaruh struktur silaba atau bunyi vokal yang lain pada silaba yang mengikutinya, tetapi lebih terkait dengan unsur morfologi. Misalnya perubahan vokal kata bahasa Inggris sin menjadi sing, sang menjadi sen, sung menjadi san. Perubahan vokal jenis ini juga bisa disebut modifikasi internal. D. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan, minimal baran menjadi barang, paran parang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal, setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P adab dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Atap dan usap, mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambat letup bersuara B tidak mungkin terjadi pada posisi kode. Ketika dinetralisasikan menjadi hambat tidak bersuara, yaitu P, sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. Kalau begitu, apakah kedua bunyi itu tidak merupakan alofon dari fonem yang sama? Tidak, sebab dalam pasangan minimal telah terbukti bahwa terdapat fonem B dan P. Prinsip sekali fonem tetap fonem perlu diberlakukan. Kalau toh ingin menyatukan, beberapa ahli fonologi mengusulkan konsep arkifonem yang anggotanya adalah fonem B dan fonem P. Untuk mewakili kedua fonem tersebut, nama arkifonemnya adalah B. Huruf B kapital karena bunyi B yang paling sedikit dibatasi distribusinya. E. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini bisa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Dalam bahasa Indonesia, sering dijumpai pemakaian kata
tak atau endak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demi kemudahan dan kehematan, gejala itu terus berlangsung. Apabila diklasifikasikan, zeroisasi ini paling tidak ada 3 jenis, yaitu aferesis, apokok, dan sinkron. 1. Aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Misalnya, tetapi menjadi tapi, pepermen menjadi permen, upawasa menjadi puasa. 2. Apokok adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Misalnya, presiden menjadi presiden, pelangi menjadi pelangi, pulau menjadi pulau. 3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya, baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, utpauti menjadi upeti. F. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada satu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, brantas menjadi bantras. G. Diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota diucap anggota, sentosa diucap sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU. Tetapi dalam pengucapan satu bunyi puncak, hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggota dan sentausa. Contoh lain, teladan menjadi telaudan, telaudan vokal E menjadi AU, topan menjadi taufan, taufan vokal O menjadi AU. H. Monoftongisasi. Kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain, kalau menjadi kalo, danau menjadi dano, satai menjadi sate, damai menjadi dame. I. Anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu
di antara dua konsonan atau memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster. Misalnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, sloka menjadi seloka. Akibat penambahan tersebut berdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan pertama dari kluster yang disisipi bunyi menjadi silaba baru dengan puncak silaba pada Jadi tra menjadi tera, tri menjadi teri, sri menjadi seri, dan slo menjadi slow. Apabila dikelompokkan, anaptiksis ini ada 3 jenis, yaitu protesis, epentesis, dan paragog. 1. Protesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata, misalnya empu menjadi empu, emas menjadi emas, tik menjadi ketik. 2. Epentesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata, misalnya kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak, upama menjadi umpama. 3. Paragog adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata, misalnya adik menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, ina menjadi inang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.